Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Oh, nggak bisa jawab ya? Jawabnya lewat chat. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan sosialisasi ini atau orientasi proses PPG dalam jabatan 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya Bapak Ibu sudah di-share tentang bagaimana fase atau tahap pendalaman materi dan pengembangan perangkat. Kali ini kita masuk pada fase ketiga dalam struktur kurikulum PPG kita, yakni tentang praktek pengalaman lapangan atau PPL. Ini outline materi kita akan perlihatkan ulang-ulang terus ya tentang tahap penyelenggaraan PPG dalam jabatan, terus nanti difokuskan pada tahap aktivitasnya apa saja yang dilakukan di sana. Untuk poin nomor 4, kebutuhan dosen kita skip, lalu nanti nomor 5 tentang lembar kerja, tagihan, penilaian, itu nanti akan disampaikan oleh Bu Laili ya, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, ini dia, kembali kita tampilkan tahap secara keseluruhan PPG dalam jabatan 2021. Saat ini kita akan fokus pada poin yang saya tunjukkan di kursor, yaitu tentang PPL di sekolah ya. Bentar, saya tak buat pointer dulu biar mudah. Nah, ini kita di sini, setelah tadi sore Bapak Ibu, 2 kolom ini atau 2 kotak ini sudah dikaji bersama tadi. 4 SKS, ya, bobotnya adalah 4 SKS, dengan ada 3 sub fase kegiatan atau 3 sub tahap kegiatan, yakni tahap pendahuluan, lalu tahap penerapan, dan tahap penutup. Ya, jadi dalam satu tahap ini ada 3 sub tahap atau dalam fase PPL ini ada 3 sub fase gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu bisa masuk ke fase PPL ini manakala sudah lulus uji komprehensif. Itu yang penting diperhatikan. Kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu, ketika uji komprehensif tahap pertama Bapak Ibu gagal, itu diberi kesempatan di hari kedua atau hari ketiga untuk melakukan uji komprehensif ulang. Nah, ketika di uji komprehensif ulang kok masih dinyatakan tidak lulus, maka Bapak Ibu lalu dinyatakan gagal, tidak bisa melanjutkan ke fase PPL. Otomatis juga tidak bisa ikut UKM PPG. Sehingga monggo bismillah kita siapkan betul saat uji komprehensif, kita tunjukkan performa terbaiknya. Kita mulai tahap demi tahap proses PPL kita. Ya, yang pertama adalah pendahuluan, ya, preparasi dan koneksi. Lalu tahap inti itu betul-betul Bapak nanti praktek pengalaman pembelajaran di kelas. Lalu tahap ketiga adalah refleksi dan tindak lanjut. Bapak Ibu, 4 SKS ini akan dilangsungkan selama 31 hari. Ya, bobot SKS-nya tetap sama karena kurikulum PPG tidak bisa diubah sejauh ini, masih tetap seperti ini. Cuma durasi harinya yang diubah. Ya, kalau di tahun 2020, 4 SKS ini dikerjakan atau dilaksanakan dalam 26 hari. Untuk saat ini, PPL tahun 2021, Bapak Ibu akan menempuhnya selama 31 hari. Jadi, kalau kita lihat beban yang akan Bapak Ibu terima selama proses PPL, itu per harinya 7 JP. Ya, tidak seperti saat pendalaman materi yang hanya 6 JP, saat PPL, Bapak Ibu setiap hari akan berinteraksi, akan bekerja dalam kegiatan PPL ini dalam rentang waktu kira-kira 7 JP. Ya, tiap JP-nya 50 menit. Itu kita lakukan selama
31 hari. Apa sebetulnya tujuan PPL kita ini? Yang pertama, salah satu keterampilan yang sangat urgen dikuasai oleh Bapak Ibu sebagai guru adalah kemampuan reflektif. Ini yang masih perlu digenjot ya. Bahwa kita sebagai guru ini harus sering-sering melakukan refleksi atau mungkin dalam bahasa agamanya namanya muhasabah. Setelah tadi kita mengajar itu yang sudah baik apa, yang masih kurang apa, sehingga next ke depan kita harus memperbaikinya seperti apa. Nah ini akan kita laksanakan selama proses PPL itu kegiatan reflektif seperti itu. Sehingga meskipun pada tahun 2021 ini PPL tidak dibarengkan sekalian dengan PTK, tapi pada dasarnya apa yang Bapak Ibu kerjakan nanti itu bisa buatkan laporan PTK-nya sebetulnya. Meskipun ini agak berbeda dengan tahun 2020 ya. Di tahun 2020 pada saat Bapak Ibu PPL ya waktu itu ya peserta PPG tahun 2020, saat PPL mereka langsung sekalian melakukan PTK. Dan memang PTK waktu itu menjadi salah satu tagihan. Tapi untuk periode ini tidak ada tagihan PTK. Tetapi sebetulnya aktivitas yang dilakukan selama PPL itu adalah aktivitas PTK, sebetulnya begitu. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti kemas ya menjadi sebuah laporan PTK ya bisa saja. Mungkin next bisa dipakai untuk kenaikan pangkat segala macam itu. Tapi untuk PPG tahun ini tidak ada tagihan PTK. Tapi tetap nanti di UKM PPG ya saat uji kinerja itu salah satunya tetap Bapak Ibu diminta menyampaikan apakah sudah pernah melakukan PTK atau belum. Kalau sudah pernah, mana buktinya? Ya. Tapi PTK-nya atau semua produk sebetulnya, semua produk yang ditaruh di UKM PPG adalah produk 3 tahun terakhir sebelum PPG. Jadi produk-produk selama PPG nggak bisa diikutkan. Ini berbeda dengan PPG tahun kemarin. PPG tahun 2020 itu memperbolehkan produk-produk selama PPG itu masuk dalam UKM PPG. Tapi nanti kita bahas lebih dalam saat materi UKM PPG. Tapi yang pertama itu, mengapa ada PPL? Untuk membangkitkan kemampuan refleksi kita sebagai guru. Yang kedua, untuk melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan atau mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring atau luring. Jadi menerapkan inovasi, sebetulnya proses inovasinya sudah harus dilakukan saat pengembangan perangkat. Dengan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Soekarno mestinya ya. Saat PPL ini kita tinggal menerapkan ya. Inovasi-inovasi secara teoritis sudah diperoleh saat pendalaman materi. Lalu itu dirancang menjadi sebuah dokumen RPP yang inovatif saat pengembangan perangkat. Nah, di saat PPL ini kita wujudkan itu di kelas. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Dan yang keempat, melakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi. Dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikannya. Ini sebetulnya nomor 1, nomor 4 ini mirip-mirip ya. Itu bagaimana kita itu belajar untuk senantiasa refleksi terhadap proses yang sudah kita jalankan di kelas. Akan kita perlihatkan Bapak Ibu, kira-kira prosesnya seperti apa PPL kita ini. Sekali lagi diingatkan, ini 4 SKS dikerjakan selama 31 hari efektif, cukup panjang. Ini akan kita kerjakan dalam 3 siklus atau 3 set pembelajaran yang sudah disiapkan di pengembangan perangkat ya. Tadi sudah disampaikan mestinya saat pengembangan perangkat Bapak Ibu mengembangkan 3 set perangkat pembelajaran ya, 3 RPP, 3 LKPD, 3 perangkat assessment, ya, paling enggak seperti itu ya, 3 media dan lain-lain itu. Lalu ini akan kita terapkan selama 31 hari di fase PPL ini. Pada setiap siklusnya ada kegiatan yang berulang. Kegiatannya paling enggak kalau mau disimpelkan, kalau disimplifikasi, itu ada kegiatan yang konteks sekolah dan ada kegiatan yang konteks kampus. Ya, kira-kira begitu. Yang konteks sekolah adalah aktivitas
preparasi kelas pembelajaran. Jadi kita menyiapkan dulu kelas yang akan kita gunakan untuk praktek mengajar. Prakteknya ini bisa daring, bisa luring. Ya, Bapak Ibu yang tinggal di kawasan yang zona hijau, dinas sudah mempersilahkan untuk proses pembelajaran tatap muka, lakukan PPL secara luring. Bapak Ibu yang mengajar di kawasan yang masih zona kuning, zona merah, dan belum ada izin dari dinas untuk tatap muka langsung, maka proses PPL-nya juga, praktek pengajarnya juga nanti secara daring. Maka preparasi kelas ini nanti disesuaikan. Bapak Ibu akan menyiapkan kelas secara daring atau luring. Lalu setelah preparasi disiapkan, ya siswa sudah siap, kelas sudah ready gitu, lalu kita lanjutkan untuk melaksanakan praktek pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran set pertama. Ya, kita kan tadi menyiapkan 3 set. Yang set pertama ini yang kita kembangkan. Kalau yang paling ideal, Bapak Ibu mengajar itu yang dipraktekkan itu ya sesuai dengan silabus yang sedang berlangsung di kelas ya. Artinya KD yang kita ajarkan itu ya KD yang memang sedang berjalan. Jangan sampai kita mengajarkan KD yang sudah berjalan sehingga siswa akan mengulang ya. Kalau yang sudah saya kira kurang baik ya. Cari KD yang memang belum diajarkan sehingga lebih natural. Lalu selama proses pembelajaran itu lakukan rekaman. Karena ini yang nanti dikumpulkan itu adalah rekamannya. Saya kira nanti dalam prosesnya Bapak Ibu akan dibimbing ya oleh para dosen bagaimana membuat rekamannya. Kalau yang mode luring ya kira-kira ya Bapak Ibu siapkan kamera di kelas lalu mengajar, lalu kameranya merekam aktivitas pembelajaran Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Kalau pembelajarannya daring, maka proses yang di daring itu direkod. Misalnya Bapak Ibu mengajar pakai Zoom, pakai Google Meet, ya direkam. Rekamannya gitu ya, direkam. Ini langkah ketiga ya, melaksanakan perekaman. Di samping itu Bapak Ibu mungkin akan melakukan pencatatan kejadian terkait pembelajaran. Lalu yang keempat adalah mengisi atau memenuhi tagihan, nanti di belakang akan ada informasinya. Ini adalah konteks sekolah untuk tahap set pertama itu dikerjakan seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk ke konteks kampus ya, ketemu dengan dosen, kira-kira begitu. Di sini ada kegiatan refleksi pasca pembelajaran 1. Di sini kita nanti akan menggunakan metode conference ya, Bapak Ibu akan berkumpul itu antara mahasiswa, guru pamong dan dosen pembimbing duduk satu meja maya tapi ya, untuk bersama-sama berdiskusi apa sih yang sudah baik dari pembelajaran Bapak Ibu, apa yang masih kurang, dan next-nya ke depannya harus seperti apa ini di set kedua, di ronde kedua itu mau seperti apa. Maka di situ Bapak Ibu membuat RTL. Sehingga ketika masuk ke tahap kedua atau fase kedua PPL ini, barangkali ada yang harus diperbaiki berdasarkan temuan gitu ya, berdasarkan temuan. Meskipun di aktivitas pengembangan perangkat Bapak Ibu sudah mengembangkan set kedua misalnya, tapi berdasarkan refleksi ternyata ada hal yang perlu diperbaiki pada set kedua, RPP di set kedua diperbaiki, LK-nya diperbaiki, ya bisa saja. Jadi otomatis untuk PPL pada tahap kedua ini nggak boleh sama ya RPP-nya dengan yang tahap pertama. Jadi materinya melanjutkan. Ya. Lalu masuk ke PPL tahap kedua masih sama kegiatannya, yaitu mulai preparasi kelas pembelajaran, ditentukan daring atau luring, lalu Bapak Ibu melaksanakan praktek pembelajaran sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran set kedua yang mestinya juga sudah mengalami perbaikan, revisi-revisi berdasarkan refleksi tahap pertama. Lalu direkam seperti biasa. Tadi cara merekamnya tergantung. Kalau pembelajarannya daring, tinggal record saja aktivitas daringnya. Kalau pembelajarannya luring, ya butuh bantuan teman mungkin ya untuk merekam. Pakai kamera di HP saja tidak apa-apa. Lalu masuk fase refleksi pasca pembelajaran 2 membuat RTL. Kembali
ada kegiatan conference ya antara dosen, pembimbing, guru, pamong dan Bapak Ibu peserta duduk bersama dalam ruang Google Meet dalam ruang Google Meet untuk mendiskusikan apa yang sudah baik, apa yang masih kurang dan apa perbaikan untuk tahap ketiga. Begitu seterusnya, proses ini berulang 3 ronde gitu ya, 3 kali. Kita lihat aktivitas day to day-nya. Ya, aktivitas praktek pembelajaran dari hari ke hari untuk program PPL ini. Hari pertama PPL dilakukan secara sinkronus 7JP, sekurang-kurangnya diadakan VCon selama 3JP. Apa yang dilakukan di sini? Ya, di hari pertama ya persiapan, ya, preparasi kelas pembelajaran, penyiapan ruang kelas, sarana pendukung, platform yang mau dipakai, mau apa? Ya pertama daring atau luring. Kalau daring nanti mau pakai apa? Zoom, Google Meet, Webex, atau mungkin kalau ya sangat terpaksa mungkin tidak pakai video conference, tapi mungkin pakai apa WhatsApp atau apalah, pokoknya dipersiapkan dulu. Gitu. Dipersiapkan dulu. Pada fase ini juga Bapak Ibu diminta untuk membuat grup WA. Ya di situ ada siswa, ada Bapak Ibu guru sebagai guru yang sedang praktek, ada guru pamong dan ada dosen. Karena nanti dosen harus sit in ya. Jadi saat Bapak Ibu mengajar secara daring ya nanti dosen guru pamong itu akan masuk ke Zoom atau ke Google Meet atau ke Webex atau ke perangkat yang lain. Pokoknya ikut sit in. Bagaimana kalau luring? Ya nanti diupayakan bagaimana caranya. Berarti nanti mungkin dihubungkan lewat Zoom juga bisa ya. Dihubungkan lewat Zoom, Bapak Ibu mengajar luring, tetapi disiapkan ada Zoom yang menyorot kameranya ke ruang kelas, lalu sehingga Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang di Jogja itu bisa ikut seolah-olah sit in di kelas Bapak Ibu. Nah, kira-kira polanya seperti itu. Ya. Oke, tadi sudah sampai nomor 1. Kemudian bersama DPL dan GP melakukan koneksi dengan mendiskusikan perangkat pembelajaran. Jadi nanti akan mendiskusikan ini perangkat pembelajarannya kira-kira bisa diperbaiki lagi apa enggak, sudah betul-betul ready atau belum, itu di hari pertama. Berikutnya Bapak Ibu di hari kedua dan ketiga, ini nanti Bapak Ibu akan bekerja 7JP lagi, lalu ada proses mengajar, di sini adalah praktek mengajar, sehingga nanti ada kegiatan dosen pembimbing dan guru pamong ini sit in ya, hadir di kelas tadi. Jadi pada poin ini atau pada hari ini, ya hari kedua tiga ini, Bapak Ibu akan melaksanakan praktek pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang pertama. Ya, di saat hari pertama sudah didiskusikan, ya, sekarang dipraktekkan. Lalu selama Bapak Ibu praktek, lakukan perekaman. Tadi teknik perekamannya sedikit sudah saya sampaikan. Nanti kalau ada yang masih bingung ya bisa ditanyakan lagi di belakang. Lalu secara mandiri Bapak Ibu mengobservasi dengan melihat kembali hasil rekaman. Ya, hasil rekamannya dilihat kembali. Ini aktivitas Bapak Ibu di hari kedua dan ketiga. Lalu di hari keempat, sinkronus 7JP, tetapi tidak ada tuntutan untuk video conference. Bapak Ibu melakukan pengisian jurnal mengajar dan kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan observasi hasil rekaman pembelajaran, meliputi kendala yang terjadi apa, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan apa saja, lalu permasalahan-permasalahan yang muncul apa saja dengan menggunakan LK 3.1. Ya, nanti di LMS sudah ada, tinggal di-download. Itu aktivitas di hari keempat. Ya, lebih ke melakukan seperti refleksi, tapi self-reflection ya, hanya dengan dirinya sendiri. Kemudian di hari ke-5 dan ke-6, ini cukup longgar. Jadi untuk PPL tahun ini lebih longgar dalam konteks preparasi, pelaksanaan, review assessment tadi sampai ini melakukan edit begini cepat, waktunya cukup panjang ya. Ini hari ke-5 dan ke-6. Bapak Ibu punya waktu cukup sebetulnya untuk melakukan editing rekaman. Jadi rekaman Bapak Ibu kan mengajar normal ya, misalnya kalau yang SMP kan berapa? 45 menit kali 2 misalnya. Itu kan 90 menit. Tetapi nanti Bapak Ibu potong-potong bagaimana caranya
yang ditampilkan itu maksimal hanya 15 menit. Yang penting terwakili pembukaannya mana, ya, kemudian kegiatan intinya mana, penutupnya mana, kelihatan proses pembelajaran yang krusial itu terungkap semua. Jadi pinter-pinternya Bapak Ibu untuk memilih segmen-segmen pembelajaran mana yang akan ditampilkan di video pembelajaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kan memilih problem based learning sebagai modelnya, maka paling tidak setiap sintak dari problem based learning itu terwakili dalam durasi 15 menit itu. Biasanya awal-awal, wah masa apa bisa ya 90 menit kok dikemas hanya tinggal menjadi 15 menit? Bisa. Sudah terbukti tahun lalu ini bisa, gitu ya. Lalu mengunggah hasil editing rekaman. Jadi ini kerennya di sini Bapak Ibu ya. Dengan ikut PPG, Bapak Ibu itu suka tidak suka, senang tidak senang, dipaksa, nanti itu bisa menjadi editor video. Ternyata bisa Bapak Ibu ya. Kemarin awalnya saya agak ragu tahun lalu. Apa bisa ya Bapak Ibu guru yang tidak, mungkin banyak ya kan yang belum pernah belajar video editing kan banyak. Tapi faktanya bisa dibilang bisa semua kemarin tahun 2020 ya. Bapak Ibu bisa belajar cepat ya. Ya meskipun nanti pasti dibimbing oleh dosen di prodinya masing-masing bagaimana kita merekam, bagaimana ngedit itu ya tetap adalah pembimbingan meskipun tidak maksimal, tidak banyak ya. Tapi ini lumayan karena harinya cukup panjang durasi untuk mengedit itu. Kalau tahun 2020 pendek sekali itu masa untuk melakukan editing itu. Jadi kira-kira gini, siangnya praktek, malamnya harus edit gitu ya. Sekarang Bapak Ibu punya waktu 2 hari seperti ini lebih baik. Maka Bapak Ibu lihat memang durasi hari PPL untuk tahun ini lebih panjang daripada tahun lalu. Ada 2 hari Bapak Ibu untuk mengedit video. Lalu di hari ke-7 Bapak Ibu akan melakukan kegiatan 7 JP per hari lagi, sinkronus, tapi di sini tidak ada catatan tuntutan untuk video conference ya. Di sini ada aktivitas Bapak Ibu mengkonfirmasi kepada DPL dan GP tentang kelengkapan tagihan. Mungkin gimana, apakah ada tagihan dari kami yang belum terupload gitu ya, dan seterusnya. Lalu nanti dosen akan mengecek apakah rekamannya sudah diupload, apakah LK 3.1-nya sudah diupload, dan lain-lain. Tapi itu biar urusan DPL dan GP gitu ya. Tapi urusan Bapak Ibu memastikan bahwa seluruh tagihan itu sudah terupload dengan baik. Lalu di hari ke-8, ini aktivitas 7 JP, sekurang-kurangnya Vicon 3 JP. Apa yang dilakukan di sini? Refleksi. Ya, refleksi yang menyeluruh. Kalau tadi kan ada refleksi ini refleksi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa nanti Bapak Ibu guru, kemudian ada guru pamong, ada dosen pembimbing bareng-bareng itu untuk melakukan konferensi namanya ya. Konferensi kalau mau detailnya itu sebetulnya kita menggunakan pola 3-2-1, yaitu Bapak Ibu akan mencoba mencari 3 kelebihan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, lalu mencari 2 hal yang mungkin masih kurang ya, yang masih perlu dipertanyakan, dan 1 tindak lanjut yang pasti harus dikerjakan pada fase berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu lakukan itu ya, mendeskripsikan secara ringkas jurnal mengajar, berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kasus-kasus yang muncul di kelas tadi gitu ya. Lalu berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing, guru pamong untuk mengidentifikasi alternatif solusi. Nah, sehingga yang masih kurang itu bisa diperbagi pada tahap kedua, PPL tahap kedua. Jadi yang saya ceritakan ini yaitu dari mulai hari ke hari ke pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ini adalah untuk satu rangkaian tahap PPL tahap pertama gitu ya, atau ronde pertama. Kemudian di hari ke-9 Bapak Ibu diminta untuk membuat daftar penyelesaian kasus. Jadi kalau ada kasus-kasus itu tolong di list gitu ya, lalu dianalisis kira-kira ini penyebabnya apa, lalu alternatif solusinya apa. Nah sebetulnya jawaban ini kan sudah diperoleh saat hari ke-8 mestinya, karena di hari ke-8 Bapak Ibu sudah mendiskusikan tentang itu ya, sudah konsultasi dengan dosen, kira-kira kok muncul kasus begini sebabnya apa, terus kira-kira alternatif solusinya apa gitu. Tinggal di hari ke-9 Bapak Ibu rangkum gitu ya,
dibuat dalam daftar di LK, ya kemudian nanti diupload di LMS. Seperti itu hari ke-9, kemudian di hari ke-10 sinkronus 7JP tanpa ada tuntutan Vicon. Bapak Ibu di sini melakukan integrasi alternatif solusi yang sudah diperoleh di fase pertama itu ditaruh pada rencana pembelajaran tahap kedua. Jadi misalnya di tahap pertama tadi Bapak Ibu sudah mendapat masukan dari guru pamong, dari dosen, alternatif perbaikan, solusi perbaikannya apa, maka item-item itu kita integrasikan pada rencana pelaksanaan pembelajaran tahap kedua. Meskipun Bapak Ibu di fase atau di tahap pengembangan perangkat itu sudah menyiapkan set kedua, tapi pada hari ke-10 ini dimungkinkan terjadinya perubahan. Jadi RPP yang sudah disusun, LK yang sudah disusun, penilaian yang sudah disusun pada saat pengembangan perangkat untuk set kedua berpeluang untuk direvisi pada fase ini. Karena memang ini kita sifatnya reflektif. Ya. Maka disinilah PTK-nya muncul ya, bahwa Bapak Ibu sebetulnya sedang melakukan PTK gitu, meskipun tidak dilaporkan sebagai sebuah PTK. Artinya kalau Bapak Ibu ini kemudian merecord semua proses yang berjalan menjadi sebuah laporan PTK, ya bisa saja. Gitu. Malah bagus ya, karena refleksinya itu melibatkan dosen, melibatkan guru pamong. Ini keren banget PTK yang luar biasa sebetulnya. Lalu di hari yang sama juga Bapak Ibu berdiskusi, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, guru pamong untuk mereview kembali hasil perencanaan yang sudah direvisi tadi. Lalu kalau sudah diupload. Jadi dalam sehari itu aktivitasnya 3. Yaitu yang pertama mengintegrasikan masukan dari refleksi tahap pertama ke perangkat pembelajaran tahap kedua. Terus hasilnya diberikan kepada dosen dan guru pamong. Lalu kalau sudah oke, kemudian diunggah gitu kira-kira. Nah, itulah aktivitas di hari ke-10 yang merupakan hari terakhir untuk ronde pertama PPL Bapak Ibu. Kemudian nanti di hari ke-11 sampai ke-20, Bapak Ibu mengulang aktivitas yang sama seperti tadi. Seperti aktivitas di hari ke-1 atau hari pertama sampai ke hari 10. Aktivitasnya berulang, hanya yang digunakan adalah ini perangkat pembelajaran set kedua yang sudah dilakukan revisi atau perbaikan berdasarkan refleksi di tahap pertama. Oke, jadi saya tidak perlu mengulang aktivitas hari ke-11 apa, 12 apa, 13 apa, tapi intinya ini Bapak Ibu nanti hanya mengulang apa yang sudah dikerjakan di ronde pertama. Demikian pula untuk hari ke-21 sampai hari ke-30. Bapak Ibu mengulang kembali proses hari pertama sampai, tapi ini untuk praktek pembelajaran set ketiga atau ronde ketiga dengan menggunakan perangkat pembelajaran set yang ketiga, tentunya dengan ada peluang atau kemungkinan revisi-revisi berdasarkan masukan di tahap kedua. Kan kalau ini kita rasakan Bapak Ibu, kita betul-betul sedang melakukan PTK. Sehingga kalau Bapak Ibu ini peristiwanya, prosesnya itu ditulis, direcord ya sedemikian rupa, lalu dibuat laporan PTK, ya bisa saja. Nanti Bapak Ibu lalu lulus dari PPG, di samping dapat sertifikat, itu juga dapat sebuah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan sangat baik. Menurut saya kalau ini betul dikerjakan sangat baik, karena mungkin tidak seperti PTK biasanya ya, Bapak Ibu mungkin tidak melibatkan dosen kan, tidak melibatkan guru pamong kan, keren banget. Jadi silahkan Bapak Ibu manfaatkan betul untuk karya. Lalu di hari ke-30 dan 31 masih ada aktivitas sinkronus 7JP per harinya. Apa itu? Ya, tindak lanjut ya. Aktivitasnya mengintegrasikan alternatif solusi yang sudah diperoleh di praktek pembelajaran 1 sampai 3 itu menjadi sebuah laporan singkat. Meskipun laporan singkatnya ini tidak dalam bentuk laporan PTK. Kalau tahun lalu laporan singkatnya ini laporan dengan format PTK. Kalau sekarang ada laporannya, tapi tidak menggunakan format PTK. Tapi seandainya Bapak Ibu kemudian mengemasnya menjadi PTK, ya bisa saja.
lalu berdiskusi dan berkonsultasi. Ya, jadi laporan yang sudah dibuat tadi disampaikan kepada dosen dan guru pamong, lalu guru pamong, dosen membaca, maka harapannya keesokan harinya guru pamong bisa memberi masukan. Tapi tentunya Bapak Ibu harus mengunggah, ya, mengupload laporan singkat dari aktivitas PPL ini. Ini saya kira kita lewati. Nah, berikutnya Bu Leli saja ya yang menyampaikan ya. Nah, gantian sampai ini. Minta bantuan colok ininya. Operator apa Pak? Amar. Oh, boleh. Ya. Kalau pakai masker tetap terdengar nggak suaranya? Kurang keras. Aman. Oke. Baik. Terima kasih Pak Sabar. Kita lanjutkan dengan LK ya. Nanti semoga tidak bosan karena memang di setiap tahapan ada LK yang harus dikerjakan dan harus diunggah gitu ya. Yang pertama itu lembar kerja untuk jurnal mengajar tadi, kan ada kasus pelaksanaan praktik mengajar. Jadi ketika mengajar tadi apa kendala yang terjadi, kemudian ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya, kasus permasalahannya yang timbul apa. Nah, ini ada LK 3.1, 3.3, dan 3.5. Loh, kok ada 3 LK? Karena tadi kita melakukan, seperti yang disampaikan Pak Sabar, melakukan praktik mengajarnya pada ronde 1, gitu ya. Istilahnya Pak Sabar ronde atau siklus Pak? Ya, siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga. Ketiga-tiganya dari praktik mengajar itu kita melakukan mengisikannya dalam jurnal, gitu ya, jurnal mengajar. Kendalanya video lagi. Biasanya karena kalau banyak yang daring gitu ya, videonya nggak nyala dan sebagainya. Kemudian ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya apa, kasus permasalahan yang muncul apa, itu dituliskan dalam jurnal tersebut. Sehingga karena ada 3 praktik, maka ada 3 LK yang diisikan, yaitu 3.1, 3.3, dan 3.5. Kemudian selain jurnal kasus atau jurnal mengajar, ada juga LK 3.2 itu untuk daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar pertama. Jadi ketika kasus yang ditemukan tadi apa, itu penyebabnya apa ya? Kemudian alternatif solusi atau tindakannya seperti apa? Itu dicatatkan di LK 3.2. Kemudian kalau yang LK 3.4 itu kaitannya dengan yang 3.3. Jadi yang praktik mengajar kedua tadi, jurnal mengajarnya itu kendalanya. Kemudian di 3.4, daftar penyelesaiannya seperti apa. Begitu pula dengan yang 3.6 adalah daftar penyelesaian kasus untuk pelaksanaan praktik mengajar yang ronde atau siklus ketiga tadi ya. Kalau pakai PTK siklus gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah LK 3.7, LK yang ke-7. Kalau yang tahun 2020 itu PTK ya Pak ya. Nah, yang 2021 ini laporannya itu dalam bentuk laporan singkat. Jadi ketika melakukan pembelajaran di kegiatan mengajar di ronde pertama atau siklus pertama tadi, kasus kegiatan mengajar pertama, kemudian kedua dan seterusnya itu apa saja, kemudian disampaikan juga deskripsi faktor penyebabnya apa dari mengajar 1, 2, 3, kemudian alternatif solusi tindakannya seperti apa. Benar yang dikatakan Pak Sabar bahwa apa yang dilakukan teman-teman semua nanti di jurnal, di laporan singkat ini sudah seperti PTK dan malah PTK beneran itu ya Pak ya. Kalau dilaporkan itu PTK yang benar-benar PTK, tidak PTK-PTK-an asalkan. Nah, itu benar-benar nanti kita dari masalahnya di kelas seperti apa, kemudian kita mendapatkan masukan dari GP, dari GP, dari dosen DPL-nya, dan juga mungkin dari teman-teman, kemudian diuraikan hasil yang didapat dari tindakan hasil yang pertama, misalkan hasil tindakan yang kedua, hasil tindakan yang ketiga, dan seterusnya sampai simpulannya apa dan sarannya untuk perbaikan praktik mengajar itu apa. Ini dibuat
dalam bentuk laporan singkat di LK 3.7. Oh, Gimana? Oh iya. Belum. Ya, oke, tidak muncul ya. Ini tadi LK 3.2, 3.2, 3.4, 3.6. Yang saya sampaikan tadi 3.7. Ya. Ulangi. Oke, 3.7. Ini yang laporan singkatnya yang tadi sebenarnya ini sudah PTK loh. Sudah komplit. Cuman karena dalam bentuk laporan singkat saja. Jadi apa saja yang menjadi kasus ketika kegiatan mengajar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian solusinya seperti apa, dan seterusnya. Oke. Jadi tagihan pada PPL ini ada LK sebanyak 7 LK. Tadi 3.1, 3.3, 3.5 itu adalah jurnal mengajar. Jurnal ketika mengajar itu permasalahannya apa. Kemudian LK 3.2, 3.4, dan 3.6 tadi rencana rencana penyelesaiannya atau daftar penyelesaian kasus. Dan yang terakhir LK 3.7 tadi adalah laporan singkat praktik mengajar dari praktik mengajar yang cycle 1 sampai cycle 3. Kemudian selain itu tentunya adalah pelaksanaan praktik pembelajaran 3 kali. Siklus 1, 2, dan 3. Dan yang paling menyenangkan di tahun 2020 ini sampai ada video lucu gitu ya. Itu adalah video praktik mengajar sebanyak 3 kali. Itu kan nanti akan praktik mengajar selama 3 kali itu divideokan gitu ya. Dari yang tadi misalkan kalau SMP 90 menit di bagaimana caranya biar menjadi 15 menit gitu ya. Jadi teman-teman PPG ini nanti lulusannya tidak hanya dapat sertifikat ya Pak ya, juga jadi punya keahlian menjadi YouTube creator. Karena bisa melakukan editing video yang dulunya nggak kenal apa sih itu Filmora, apa itu Camtasia. Jadi banyak yang curcol jadi tahu berbagai aplikasi untuk edit video gegara tugas video praktik mengajar di PPG. Kemudian praktik mengajar yang 15 menit maksimal ya Pak ya. Tadi memang harus 15 sampai 20. Harus mencakup pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Dan kalau mau di pengalaman yang tahun 2020 itu ada yang membuat semacam dipercantik gitu ya, ada backsound-nya, tetapi itu jangan sampai backsound-nya malah lebih keras dari suara gurunya ketika mengajar. Oke, jadi tagihannya ada 7 LK, ada 3 video, dan 3 praktik pembelajaran. Untuk penilaiannya, skor untuk akhir praktik penilaiannya itu dari skor dosen pembimbing. Ini nanti ada skor rata skor P itu adalah praktik pembelajaran. Kemudian ada rata skor VPP atau video praktik pembelajaran. Jadi videonya Bapak Ibu, videonya teman-teman semuanya itu juga dinilai. Dan ada rata skor AV, skor aktivitas dibagi 3, itu skor dari DP. Begitu pula dengan skor dari guru pamong, sama rata skor praktik pembelajaran, rata skor video praktik pembelajaran, rata skor aktivitas dibagi 3. Dan untuk nilai akhirnya adalah skornya dosen ditambah skornya GP dibagi 2. Nah, selanjutnya rubrik penilaian praktik pembelajaran. Serasa tidak asing ya, karena ini tadi sudah muncul di peer teaching. Jadi yang apa saja sih yang dinilai ketika teman-teman nanti itu praktik pembelajaran, dinilainya komplit dari yang bagaimana sih cara teman-teman semua itu membuka pelajaran sampai bagaimana menutup pelajarannya. Kemudian yang perlu diingat tentang TIPEC, bagaimana teman-teman menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge ini ya, yang berbasis pada platform revolusi industri 4.0. Jadi
ada 25 aspek yang diobservasi dengan skala 1 sampai 5. Kalau mau nilainya bagus semua ya dimaksimalkan, membuka pelajarannya yang jos, biar nilainya 5, 5, 5 semua gitu ya. Jadi nilainya 100 nanti. Oke. Next. Untuk video praktik pembelajaran, ada 8 aspek yang diobservasi, yaitu yang pertama, kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran. Tadi yang disampaikan Pak Sabar dari kalau sinteksnya mau pakai problem base, ya urutannya sinteksnya apa saja. Kalau yang bahasa misalkan mau genre base, urutannya dari apa saja. Jadi kesesuaian alur pembelajarannya itu terlihat. Walaupun dari 90 diringkaskan menjadi 15 atau 20 menit, harus tetap terlihat alur pembelajarannya secara kronologi gitu ya. Kemudian yang kedua, kelengkapan keterangan berupa teks. Jadi misalkan pas bagian pendahuluan, ditulis pendahuluan. Posisi gambar, dan keempat kualitas mixing audionya. Tadi yang saya sampaikan, audionya itu ada yang membuat dipercantik sih, dikasih background, tetapi suara gurunya malah kalah dari suara background-nya. Kemudian yang kelima, kejernihan audio. Jadi pastikan ini kalau nanti misalkan yang luring, kemarin teman-teman 2020 yang luring itu karena mungkin merekamnya agak jauh, jadi suara gurunya juga terdengar lirih gitu ya, tidak terdengar dengan jelas. Jadi kita menilai video praktik pembelajarannya juga, wah ini tidak bisa jelas gitu ya suara gurunya. Padahal ketika mengajar sudah terlihat dari gesturnya itu suaranya sepertinya sih lantang, tetapi di video itu tidak terdengar dengan jelas. Jadi pastikan merekamnya kalau misalkan luring ya dengan kamera HP, tapi pastikan kualitas audionya, kualitas videonya bagus gitu ya. Yang keenam, kejelasan artikulasi. Ketujuh, kualitas pencahayaan. Nah, ini gelap jadinya tidak terlihat wajah-wajah muridnya misalkan. Kemudian kedelapan adalah aspek durasi ya, ketepatan durasi. Tidak lebih dari 20 menit. Tidak 15 pas, Pak. 20 boleh, Mas? Boleh. Oke. 15 menit sepertinya ya. Maksimal 15 menit maksimal. Jadi diusahakan pokoknya piye carane gitu ya. Nanti pasti jadi ahli konten creator semua. Lulus PPG langsung punya channel YouTube sendiri. Maksimal 15 menit, teman-teman. Oke, jadi ada 8 aspek yang dinilai dalam video praktik pembelajaran. Skor untuk VPP ini, skor maksimalnya tentunya 5 kali 8 aspek, jadi 40. Kemudian nanti skor VPP itu jumlah skornya 40 dibagi 40 kali 100% dan sebagainya. Karena ada 3 video, maka nanti rata skor VPP adalah skor IP1, IP2 plus 3 dibagi 3. Untuk penilaian aktivitas pembelajaran, nah ini tadi ada 7 LK. 7 LK itu LK yang 3.1 sampai yang 3.6 ini dirata karena tadi sama ya, 3.1, 3.3, 3.5 itu adalah jurnal mengajar tadi. Kemudian 3.2, 3.4, 3.6 adalah rencana solusi permasalahan tadi. Nah, tapi dengan LK yang 3.7 berbeda karena 3.7 tadi adalah laporan singkat praktik mengajar yang dari awal, dari cycle 1 sampai dari tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3. Oke, terima kasih ternyata sudah selesai. Oke, terima kasih Bu Laili sudah membantu melanjutkan. Saya tadi mencoba melihat di chat room ada beberapa hal krusial yang perlu kita diskusikan saya kira ya. Pertama, ini memang selalu menjadi problem di hampir setiap angkatan PPG. Saat Bapak Ibu PPL itu di sekolah sudah tidak ada pembelajaran. Sedang pas ya, penilaian akhir semester. Memang itu berulang dari tahun ke tahun seperti itu.
karena ya rumit memang untuk membuat jadwal seperti ini. Lalu bagaimana solusinya? Dari kementerian kemarin waktu kami mendapat materi ini dari Jakarta, itu Bapak Ibu diminta untuk membuat kelas tambahan, gitu. Artinya diusahakan bagaimana caranya bisa mengumpulkan siswa untuk praktek. Ya kan butuh 3 kali ini ya, butuh 3 kali dikumpulkan siswa itu untuk dilakukan praktek pembelajaran dari kita. Mungkin dijelaskan kepada siswa, kepada orang tua, kebutuhannya untuk apa. Ini karena ada proses PBG, minta bantuannya agar siswa dan orang tua mengizinkan putra-putrinya untuk ikut pembelajaran kita. Kalau yang mode daring saya kira lebih mudah ya, karena tinggal mengumpulkan anak-anak lewat video conference misalnya, barangkali lebih mudah. Gitu. Ketimbang yang Bapak Ibu yang sudah touring, ya, mengumpulkan anak sudah libur, disuruh datang ke sekolah untuk pembelajaran, atau di tengah-tengah pas lalu pembelajaran, itu mungkin tidak mudah. Tapi memang kemarin terus terang ya kami juga agak berat menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk meminta kepada para siswa agar bersedia. Kalau kondisi seperti ini tidak harus ideal, misalnya 30 siswa datang semua, tidak harus. Sebisanya berapa? Bahkan kalau tahun lalu itu diperbolehkan praktek mengajar itu secara apa istilahnya yang pura-puranya itu imajiner ya, dengan siswa imajiner. Tapi sekarang nggak boleh. Ya tetap harus ada siswa meskipun mungkin hanya 5, hanya 10. Ya ini memang saya juga agak berat ini menyampaikan ini ke Bapak Ibu ya tentang masalah seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan. Ya tahun lalu juga masalah ini muncul dan para peserta bisa mencari solusinya. Dan kalau nggak tahu kalau di prodi lain, di prodi kami sepertinya tahun lalu tidak ada yang memilih mengajar imajiner. Tetap semuanya mengajar yang beneran ada siswanya meskipun secara daring gitu ya, secara daring. Lalu ada pertanyaan, jika Vicon tidak bisa, mungkin karena kendala sinyal, memang selama ini juga tidak pernah ada Vicon, barangkali kalau ada Vicon orang tua protes. Saya kira kita cari model lain, ya, tapi tetap sinkronus, yaitu misalnya menggunakan WhatsApp, ya, pembelajaran lewat WhatsApp, meskipun mungkin nampak kurang menarik, tapi dibuat menarik. Nanti sesekali Bapak Ibu tampil dalam video misalnya gitu ya, Bapak Ibu rekam ngomong gitu, direkam, kemudian di-share lewat WhatsApp gitu ya. Bapak Ibu menunjukkan praktek apa, didemonstrasikan, kemudian videonya, nggak usah diedit, pokoknya video apa adanya saja, taruh di WhatsApp gitu. Lalu di WhatsApp juga dimaksimalkan pesan suara mungkin gitu ya, pesan suara saya kira bisa. Lalu aktivitas WhatsApp itu direcord, ya, direkam menggunakan screen recording, ya, dengan menggunakan perekam tangkap layar. Kalau berkenan nanti saya boleh share beberapa video yang bisa menjadi tutorial untuk membuat video-video seperti ini ya. Jadi bisa Bapak Ibu, ketika memang ya saya mendengar banyak sekolah yang kepala sekolahnya, orang tuanya itu tidak mengizinkan Bapak Ibu guru mengajar dengan cara video conference karena kendala-kendala, terutama kendala kuota mungkin ya, karena ya berat mungkin. Lalu kelas yang dipakai, apakah harus kelas sendiri? Tidak harus lah, pokoknya kelas mana yang bisa dipakai. Misalnya Bapak Ibu yang mengajar kelas berapa yang sudah ujian itu? Kelas 12 atau kelas 9 gitu ya. Ya Bapak Ibu ngajar saja yang kelas 7 atau kelas 8 yang masih bisa diajak untuk pembelajaran. Ya, sebenarnya begitu dibuat. Ada lagi nggak Bu Leli yang penting? Ada tadi yang menanyakan 15 menit itu daring apa luring? Oh ya, dua-duanya ya Pak. Jadi untuk daring maupun luring ketika dikemas dalam video tetap 15 menit ya. Misalnya Bapak Ibu kan luring itu kan 90 menit misalnya kalau SMP. Nah, itu diringkas. Kalau pas merekam mungkin direkam seluruhnya. Yeah. Tetapi begitu masuk ke editing cukup dipilih Bapak Ibu. Pas pembukaan dicuplik, ya pas kegiatan inti tertentu dicuplik. Yang mewakili sintak itu dicuplik, lalu nanti Bapak Ibu edit menjadi 15 menit. Itu ya? Iya. Ya, saya kira itu.
Jumlah siswa minimal? Jumlah siswa minimal sebetulnya tidak ada secara eksplisit berapa. Yang ideal adalah satu rombel. Ya, SMP itu berarti 33 misalnya gitu ya. Tapi dalam kondisi yang terpaksa, berapa siswa yang bisa diajak digunakan Bapak Ibu. Karena kami paham ini mungkin tidak mudah ya untuk mengajak siswa, apalagi sudah pada suasana tidak lagi dalam pembelajaran normal gitu. Monggo. Cukup ya Bapak Ibu ya untuk PPL ini? Oh iya Bapak. Apa?